Kalau ibu-ibu sabar di situ, tahu apa? Nanti masuk surganya nggak pakai ngantri. Ibu-ibu ngetawain lakinya, ya lo lagi ngantri gue duluan ya, didadain tuh lakinya. Masuk surga insya Allah, ibu-ibu masuk surga nggak pakai ngantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para asatidzah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak panjang lebar. Sekarang udah jam 11 malam. Kemudian juga sebelum saya juga udah banyak penceramah yang menyampaikan nasihat-nasihat mereka. Harapan kita bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita hadir di majelis ini, kita pengen pulang bawa sorga. Bapak-bapak, ibu-ibu pada mau masuk sorga apa enggak? Saya lihat di sini mayoritas yang hadir ibu-ibu semua nih. Bapak-bapak paling di depan, cuma beberapa baris. Ibu-ibu mau masuk sorga apa enggak? Yang enggak mau tunjuk tangan coba. Yang enggak mau masuk sorga tunjuk tangan. Ada enggak kira-kira yang mau masuk sorga? Yang mau masuk sorga tunjuk tangan. Oh, semuanya, insya Allah semuanya pada masuk sorga, yang laki yang perempuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu bilang ngasih tiket ke sorga. Mau gak nih tiket? Nabi ngasih tiket ke sorga bakal ibu-ibu. Mudah banget. Ntar bapak-bapak urusannya ntar dulu. Ibu-ibu dulu. Tiket ke sorga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi Muhammad bilang? Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shama syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang perempuan sholat 5 waktunya dengan sempurna, kemudian puasa Ramadannya dengan sempurna, yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya dari yang haram, dengan menjaga kehormatannya, menutup auratnya, menjaga kemaluannya dari yang haram. Itu yang ketiga. Dan yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ata'at zawjaha, dia patuh, dia taat di dalam berbakti dan melayani suaminya. Ini 4 perkara kalau dijalankan oleh seorang wanita kata Nabi Muhammad SAW, maka wanita tersebut kelak akan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan ibu-ibu masuk surga semuanya. Ibu-ibu kalau masuk surga, ya insya Allah masuk surga semuanya. Kalau masuk surga kira-kira antrian nomor berapa ibu-ibu? Nomor berapa? Yang pastinya antrian 1 Nabi
Kita kalaupun masuk surga panjang antriannya, umatnya Nabi miliaran. Tuh kalau ngantri berapa lama masuk surga ya? Tahu gak ibu-ibu? Ibu kalau jalanin 4 perkara ini, masuk surganya nggak pakai ngantri ibu, ada jalur khusus. Dipanggil sama malaikat ke dalam surga. Malaikat bilang, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah kamu ke dalam surga melalui pintu yang manapun yang kamu sukai. Ibu-ibu masuk surga, suaminya lagi pada ngantri. Beruntung ibu-ibu. Maka itu, ini nasihat dari Habib. Pulang dari sini, kita sempurnakan 4 perkara ini ibu-ibu sekalian. Sholat 5 waktu kita jalankan dengan baik, dengan sempurna. Jangan sekali-kali kita mengundur-ngundur sholat dari waktunya. Alasan apapun jangan. Kadang beberapa orang, insya Allah nggak di sini. Beberapa orang gara-gara urusan kondangan, dandanan udah bagus, dia undur sholat dari waktunya. Jangan. Tapi tunaikan kewajiban sholat 5 waktu kita di waktunya. Apalagi kalau berjamaah lebih bagus lagi bapak-bapak ibu-ibu. Habib kita perempuan sholat jamaah kita gimana? Suaminya imamin sholat. Suaminya sibuk, anak laki-lakinya imamin sholat, atau anak perempuannya ikut sholat berjamaah, atau apa namanya, tetangganya yang perempuan bikin gabungan sholat jamaah. Pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya sholat 5 waktu jalankan, tunaikan dengan sebaik-baiknya. Itu pertama ibu-ibu. Kemudian Nabi bilang puasa Ramadan simple, sederhana. Kita cuma diminta puasa Ramadan, itu yang utama kita jalanin. Kalaupun kita mau melakukan puasa sunnah, silakan, pahalanya lebih besar lagi dari Allah Ta'ala. Tapi minimal puasa di bulan suci Ramadan. Ibu-ibu, bentar lagi kita dapetin bulan Ramadan ya, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur. Kita dapetin insya Allah bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Nggak berasa loh waktunya ibu-ibu. Tinggal 100 hari lagi, lebih kurang nih bulan Ramadan masuk, ya. Tinggal 100 hari lagi Ramadan masuk. Cuman nggak ada yang tahu kita dapat dari Ramadan sampai keburu meninggal. Nggak ada yang tahu umur, nggak ada yang tahu ajal. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi persiapkan diri kita. Dan saya pengen ingetin ibu-ibu yang masih punya utang puasa, bayar dari sekarang, ya. Sebab kan orang-orang perempuan ya wajar, ntar datang bulan, ntar apa namanya, melahirkan, nyusuin, nifas, ngurusin laki ini dan itu, macam-macam. Ya, sehingga kadang tuh utangnya mau ngebayar susahnya minta ampun, karena memang kesibukan ini. Enggak apa-apa ibu-ibu. Nah sekarang kita atur waktu kita, tinggal 100 hari lagi dari bulan suci Ramadan. Hutang-hutang yang belum terbayar daripada puasa di bulan Ramadan yang lalu kita bayar segera, sehingga enggak masuk bulan Ramadan, melainkan semua hutang puasa udah kita bayar dan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang akan datang dengan baik insyaallah. Nabi bilang perempuan kalau sholatnya 5 waktunya bagus, puasa Ramadannya sempurna. Terus yang ketiga, dia jaga kemaluannya dari yang haram. Jaga kemaluan dari yang haram. Jaga kehormatan kita ibu-ibu. Tutup aurat. Jangan sampai aurat kita dilihat oleh laki-laki yang bukan muhrimnya kita, yang enggak ada ikatan halal. Alhamdulillah kita lihat begini enak. Ibu-ibu semua yang hadir di majelis menutup aurat, pakai jilbabnya, pakai pakaiannya, insya Allah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ibu-ibu menutup aurat macam begini enggak cuman kalau lagi hadir maulid aja. Kalau enggak cuman sekedar kalau lagi hadir acara Asmaul Husna aja di majelis, enggak. Ntar giliran ke pasar rambut kemana-mana. Ya jangan ke pasar pakai apa namanya, baju bekas tidur begitu, betis kelihatan, lengan kelihatan, nggak boleh. Tapi tutup aurat kita ibu-ibu, itu diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wajib kita tutup aurat kita, jaga kehormatan kita, kemaluan kita dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat agak berat dan megelin. Iya ibu-ibu, berat megelin. Apa itu? Ngurusin laki, ngurusin suami. Oh, pada ngangguk ibu-ibu, tahu? Iya bu, emang berat ngurusin suami. Suaminya nyebelin lagi, banyak bikin ulah lagi, nggak berasa salah lagi. Iya bu, bener gak? Nggak apa-apa ibu-ibu, sabarin, pahalanya gede di sisi Allah Ta'ala. Kalau ibu-ibu sabar di situ, tahu apa? Nanti masuk surganya nggak pakai ngantri. Ibu-ibu ngetawain lakinya, ya lo lagi ngantri gue duluan, ya didadain tuh lakinya. Masuk surga insya Allah ibu-ibu masuk surga nggak pakai ngantri. Tapi biar sabar. Memang tahu ibu-ibu, jihadnya perempuan di situ. Jihadnya seorang perempuan ketika dia bakti kepada suaminya. Orang laki jihadnya di medan perang, ya cari nafkah, sholat Jumat dan lain sebagainya. Berat. Masing-masing nih ada fungsinya Allah ciptakan. Yang laki ada fungsinya, yang perempuan juga ada fungsinya. Dan semua punya tugas masing-masing. Orang laki disuruh nyusuin anak nggak bakal bisa. Bener gak bu? Semua ada fungsinya. Ibu-ibu disuruh jadi kuli bangunan juga nggak bakal kuat. Masing-masing ada fungsinya. Tinggal kita tunaikan, fa'ti kulladzi haqqin haqqah. Berikan semuanya sesuai porsinya, sesuai dengan haknya. Jangan kita zalimin. Nah, seorang wanita biar bakti kepada suaminya. Ada satu perempuan datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia bilang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aku ini seorang wanita yang diutus oleh para wanita di belakangku. Itu waktu Nabi Muhammad lagi duduk dengan para sahabat-sahabatnya. Maka Nabi izinkan, silahkan, apa yang ingin kau sampaikan? Maka perempuan ini berkata kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, aku pengen tanya, kami pengen tanya, saya ini mewakili yang lain. Kamu ini Rasulullah kan? Iya, aku adalah utusan Allah. Bukankah kamu diutus oleh Allah Ta'ala kepada alam semesta, termaksud kepada kami kaum wanita? Nabi Muhammad bilang, iya, aku diutus oleh Allah Ta'ala kepada kalian juga kaum wanita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk umat manusia alam semesta sekalian, baik itu laki maupun perempuan. Maka wanita ini bertanya, kalau memang demikian ya Rasulullah, apa bagian kami perempuan? Laki-laki dapat jihad di medan perang pahalanya, bisa sholat berjamaah, mencari nafkah, ini dan itu, banyak hal yang dilakukan oleh orang-orang laki daripada ibadah, ketaatan, perjuangan yang nggak bisa kita perempuan lakukan. Kita orang-orang perempuan sibuk fokus di rumah kita, mengurus anak-anak kita, mengurus suami-suami kita, mengurus harta suami kita, menjaganya dengan amanat dan lain sebagainya. Tapi kami ini fokus di rumah, tapi kami juga ingin meraih pahala besar yang diraih oleh orang-orang laki itu. Kata si perempuan ini. Nabi dengar gitu, tahu ibu-ibu apa? Beliau menoleh kepada para sahabatnya dan mengatakan, pernahkah kalian mendengar pertanyaan dari seorang wanita yang lebih cerdas daripada pertanyaan wanita ini? Kata Nabi Muhammad, dibanggakan oleh Rasul SAW. Ini pertanyaan yang istimewa, ini pertanyaan yang layak untuk ditanyakan. Terus Nabi bilang kepada perempuan itu, sampaikan kepada wanita-wanita di belakangmu, kata Rasulullah, inna husna taba'uli ihdakunna li zawjiha ya'dilu dzalika kullih. Nabi bilang, sesungguhnya bagusnya kalian di dalam mengurus, menservis suami kalian, itu pahalanya, ganjarannya dari Allah melebihi dari apa yang dilakukan oleh orang-orang laki di dalam ibadah-ibadah yang khusus untuk mereka, kata Nabi Muhammad SAW. Tuh Nabi pesan begitu, bapak-bapak, ibu-ibu. Maka itu ibu-ibu hadir maulid nih sekarang, hadir acara maulid, ibu-ibu hadir acara pembacaan Asmaul Husna di sini. Jangan kita jadikan ini sekedar rutinitas tiap waktu, tiap tahun.
Tetapi kita pulang, kita bawa sesuatu. Apa yang kita bawa? Ibu-ibu, kita pulang dari sini makin kita bakti sama suami kita, makin kita menservis suami kita dengan sebaik-baiknya. Dulu kan waktu menikah kita suka bilang tuh, doain supaya jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Iya, sakinah tuh artinya tentram, penuh dengan ketenangan, ketentraman. Mawaddah penuh dengan cinta, rahmah kasih sayang. Ya, itu iklan doang tuh apa beneran sih? Hah? Atau cuman ucapan yang biasa diucapin? Kagak. Kita kan maunya begitu rumah tangga kita. Rumah tangga yang sakinah, tentram, mawaddah penuh dengan cinta, kasih sayang. Ibu-ibu, rumah tangga macam begitu tuh gak bakal muncul ting begitu aja, tapi harus kita bina, harus ada usaha. Dan satu hal ibu-ibu, jangan pernah ketipu dengan apa tahu? Dengan dua hal, film India sama film Korea. Iya, jangan pernah ketipu sama begituan ibu-ibu. Kagak ada cinta macam begitu tuh. Iya, akhirnya kita stres sendiri pengen kayak begitu, laki kita disalahin. Iya, kagak ada bu. Iya, ibu-ibu kalau nonton film India tuh perempuan jatuh dari tingkat 1-2 jam baru mendarat di bawah. Jadi jangan percaya sama begituan, kagak ada. Kita hidup di dunia, bukan di film India. Kita hidup di dunia bu. Ya, bapak-bapak juga begitu. Iya, jangan pernah ngarep banyak deh. Gitu. Kita nggak kawin sama bidadari. Kalau mau pengen bidadari, mati dulu dan masuk surga. Repot kalau dia mati salah alamat ntar. Iya, jadi nggak ada. Jangan ngarep yang muluk-muluk, jangan mimpi. Istri kita ibu-ibu nih tahu apa? Manusia. Kalau nggak dandan ya biasa aja deh. Begitu. Bapak kita nih, suami-suami kita, bapak-bapak juga begitu. Bangun tidur, pulang kerja ya kagak sedap juga baunya. Iya. Cuman intinya kita harus membina itu semua. Kita harus menjadikan diri kita yang terbaik. Makanya Nabi Muhammad SAW ngajarin kita itu, ketika kita berperilaku kepada istri kita, ketika kita berperilaku kepada suami kita, kita tampil dengan tampilan yang terbaik. Sampai Nabi itu ngajarin sebaik-baiknya istri, sebaik-baiknya wanita kepada suaminya itu adalah yang paling enak ketika dipandang sama suaminya, yang paling harum ketika dicium baunya. Begitu, perilakunya enak. Tahu gak ibu-ibu kenapa Nabi Muhammad bilang begitu? Tahu gak kenapa? Nabi pengen tuh, Nabi nyuruh kita, merintahkan kita supaya kita enak dipandang sama suami kita. Supaya apa tahu? Biar suami kita nggak lihat sama yang lain. Iya, kita marah kalau laki kita ngelihat ke yang lain. Iya, ya kita tampil bakal suami kita sehingga suami kita nggak ngelihat ke yang lain. Kita harus enak dipandang, layak dipandang, sehingga dia nggak punya alasan untuk lihat yang lain. Iya kan? Ya tapi kalau istrinya menyeramkan, ya jangan salahin. Maksud saya menyeramkan, dia nggak mau menghadirkan dirinya dengan tampilan yang terbaik. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu nggak? Istri-istrinya Nabi SAW, ya, dari segi fisik nggak semuanya sempurna. Dari segi fisik nggak semuanya sempurna. Betul, Nabi menikah dengan Aisyah, salah satu wanita yang paling cantik. Nabi menikah dengan seorang wanita namanya Sofiyah, juga seorang wanita yang cantik. Tetapi juga Nabi nikah sama janda yang udah punya anak banyak, namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah itu ketika dinikahi oleh Rasulullah udah menjelang 40 tahun usianya. Terus sampai udah punya anak banyak, fokus sama anaknya. Sampai ketika dilamar oleh Rasul SAW nih, Ummu Salamah nih, ya, Ummu Salamah ini suaminya meninggal, namanya Abu Salamah. Ketika suaminya meninggal, dia sedih, betul-betul sedih, terpukul dengan wafatnya suaminya. Nabi mengingatkan,
kalau kamu ditinggal wafat oleh suamimu, kamu katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan minta kepada Allah agar Allah menggantikan yang lebih baik. Ummu Salamah bilang dalam hatinya, apakah ada di luar sana laki-laki yang lebih baik dari suamiku ini Abu Salamah? Dia berpikir seperti itu. Tapi ya udahlah, itu doa yang diajarkan sama Nabi Muhammad, dia baca. Ternyata benar, dikabul doanya sama Allah. Dia dengar kata sama Nabi Muhammad, dia baca doa itu, ya Allah berikan yang terbaik untukku, yang lebih baik dari apa yang engkau ambil. Tahu apa? Enggak lama setelah selesai masa iddahnya, datang Nabi Muhammad melamarnya. Ayo, 1.000.000 kali lebih hebat, lebih mulia dari suaminya Abu Salamah itu. Dilamar sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi datang melamar, ini Ummu Salamah bilang, ya Rasulullah, siapa yang bisa menolak lamaranmu ini? Itu cuman, ya Rasulullah, saya punya 3 masalah, tolong pertimbangkan. Apa itu? Yang pertama, saya ini sebagai seorang wanita udah masuk umur, ya menjelang 40 tahun, itu satu. Yang kedua, saya janda punya anak banyak. Yang ketiga, kamu punya istri banyak, saya ini orangnya cemburuan ya Rasulullah. Saya khawatir nanti saya terjerumus kepada hal-hal yang menjurus kepada kekurang ajaran kepadamu. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Nabi bilang, kalau masalah umur, kamu bilang kamu udah masuk umur, kamu nggak lebih tua dari saya, kata Rasulullah. Nabi itu waktu udah 50 tahun lebih. Begitu, kamu nggak lebih tua dari saya lebih tua dari kamu. Itu pertama. Yang kedua, kalau kamu bilang kamu janda punya anak banyak, ya anak kamu kalau nanti saya nikah sama kamu, anak kamu juga jadi anak saya juga. Adapun yang ketiga, kata Rasulullah, itu saya akan doa kepada Allah agar Allah membersihkan hatimu dari hal-hal semacam itu. Didoakan nama Nabi SAW. Setelah itu beliau dinikahi oleh Rasulullah. Tetapi lihat di sini ibu-ibu yang saya ingin sampaikan. Nabi juga menikah dengan wanita yang udah tua, janda yang punya anak. Tetapi bagaimana Nabi bisa mencintai mereka? Bisa karena mereka juga hadir untuk Rasulullah dengan bentuk yang terbaik. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk membahagiakan suaminya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu gak ibu-ibu? Itu kakek kami Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan itu meriwayatkan suatu riwayat tentang sosok Aisyah. Aisyah itu, rambut beliau itu kalau bahasa kita di salon tuh kan ada di model-model dah, saya nggak tahu bahasanya apa, ntar ada dipendekin, dipanjangin atau ya macam begitu dah. Orang perempuan yang ngerti, saya kagak ngerti. Nah, Aisyah dulu tuh rambutnya seperti itu. Kakek kami bilang, itu beliau lakukan itu untuk apa? Itu kan mode di masa itu. Beliau ikuti mode demi untuk menyenangkan suaminya. Dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita berharap rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, ya kita juga harus usaha. Dan ibu-ibu biar tahu, usaha kita pergi ke salon. Bapak-bapak mau gak suami istri-istrinya nih tampil cakep? Mau gak kira-kira? Suaminya cantik, mau gak? Nggak mau. Mau gak suaminya pada cantik nih? Maaf, istrinya pada cantik. Salah ngomong saya. Bapak-bapak mau gak istrinya pada cantik? Modal. Kalau nggak modal, mimpi. Sekarang nuntut bininya, kamu mesti cantik. Itu ibadah, pahala. Ngasih duit gak bakal bininya ke salon? Enggak kan Bu? Ya karena itu ya, jangan ngomong. Iya, kita pengen istri kita, servis kita bagus, cantik, wangi. Beliin minyak wangi juga kagak. Iya, dia pelit banget. Keluar modal, istri kita bakal cantik. Setuju gak Bu? Iya, dan itu, nah saya kasih bocoran bakal ibu-ibu nih. Tahu apa? Tuh biaya ke salon bagian dari nafkah yang wajib ditunaikan sama suami. Iya. Oh bahagia ibu-ibu. Benar, itu bagian tuh biaya ke salon. Itu bagian nafkah yang wajib ditunaikan oleh suami. Setuju gak ibu-ibu? Setuju.
Tapi kalau kita tunaikan itu, kita juga bahagia. Benar gak bapak-bapak? Iya, kalau kita tunaikan itu, kasih duit bini kita ke salon, dia tampil cantik, yang seneng siapa? Kita. Iya, semuanya pada bahagia. Ibu-ibu bahagia, suami bahagia. Kalau suami istri bahagia, anak-anak juga senang bahagia. Masya Allah. Tuh sakinah, mawaddah, rahmah. Usaha, berusaha. Dan ibu-ibu biar tahu, itu semua adalah ibadah yang pahalanya besar di sisi Allah. Ibadah nggak selalu di atas sejadah. Ibadah nggak selamanya kita sholat 1000 rakaat nggak kuat, kita sembahyang 1000 rakaat. Tahajud juga, ya Allah, kita bangun sebelum subuh 10 menit aja udah bagus. Tapi ini ada ibadah yang paling enak nih, dia bakal ibu-ibu dapat pahala, senang, bahagia. Terus hari kiamat masuk surga nggak ngantri lagi. Masya Allah. Khalas, ibu-ibu insya Allah pulang dari sini jalanin itu. Setuju gak kira-kira? Bapak-bapak kasih duit. Iya, kasih duit. Bapak-bapak mau bahagia kan? Ya jalanin nih, tugas kewajiban. Iya, jangan salahin istri kita nggak tampil bagus, kita nggak kasih duit. Iya, coba kalau kita kasih duit, bakal dia ke salon, bakal dia dandan, wah, bakal tampil cantik, bakal kita dan kita bahagia ya bapak-bapak. Insya Allah Allah berkahin kita sekalian. Ibu-ibu insya Allah masuk surga ya. Tempat perkara jalanin. Kalau ada duitnya ibu-ibu nih dari suaminya, patuh sama suami pasti. Iyalah. Iya. Taat sama suami. Ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya jangan salahin kalau pada ngambek. Ya cuma seperti saya bilang, ini kewajiban suami untuk memberikan nafkah. Nafkah bukan cuma makan kasih belanja, itu juga bagian daripada nafkah yang wajib. Mudah-mudahan ibu-ibu semua masuk surga. Ini udah 11:30, cukup sampai di sini ya. Kenapa? Suami mau masuk surga juga. Kita berat. Bapak-bapak, kita masuk surga nih berat banget. Berat banget. Ibu-ibu paling enak udah masuk surga tuh, udah tinggal 4 perkara dia jalanin masuk surga udah. Enak jadi ibu-ibu. Benar gak Bu? Kita suami ini bapak-bapak masuk surga berat banget. Mau masuk surga gak? Jujur berat. Salah satu yang paling berat tuh sediain duit bakal bininya ke salon. Kita kalau bikin gitu, kita masuk surga loh. Iya, surga. Surga di dunia, surga di akhirat. Bener. Ya udah deh, nasihat Habib dari Maulid tuh, cari duit bakal bininya, insya Allah masuk surga. Dan saya bilang, bapak-bapak cari duit di luar sana demi untuk nafkahin istrinya dan keluarganya, itu pahalanya lebih daripada kita tahajud malam, lebih daripada kita ibadah yang luar biasa itu. Tuh kita pulang dari pekerjaan kita ke rumah keringetan, kecapean, sampai tidur terkapar karena capek atas pekerjaan kita yang halal demi menafkahi anak dan keluarganya kita. Itu Nabi bilang, man bata kalan min amali yadih bata maghfuran lah. Barang siapa yang tidur di malam hari dalam keadaan lelah, capek atas pekerjaan halal yang dia lakukan demi untuk menafkahi anak dan keluarganya, dia tidur di malam hari dalam keadaan dosa diampuni oleh Allah Ta'ala. Iya, tuh pahala cari duit bakal bini. Waduh, pahalanya besar ibu-ibu. Dukung terus dah. Iya, dukung terus. Nih bawa nih, makin giat kerja nggak apa-apa, yang penting halal. Yang penting halal, dan itu adalah ibadah yang besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bib, saya sibuk sama dunia. Enggak, itu bukan dunia, itu bagian dari akhirat, itu bagian daripada ibadah. Nabi SAW bilang di dalam hadisnya, talabul halal faridatun ala kulli muslim. Ada satu orang Nabi lagi duduk sama beberapa sahabat-sahabatnya, tiba-tiba ada satu orang lewat di depan mereka dengan semangat. Lagi ngapain semangat ini? Semangat lagi cari duit, lagi kerja.
Beberapa sahabat mencemooh, bilang sama Nabi SAW, ya Rasulullah, itu pemuda semangat banget tapi lagi nyari dunia. Coba kalau semangatnya di dalam ibadah. Nabi dengar gitu menoleh. Ini pemikiran macam begini salah. Nabi bilang, jangan kamu bilang begitu. Ini semangat dia mencari, yang kamu bilang mencari dunia, tanda petik, ya, semangat yang semacam ini, kalau dia lakukan itu demi untuk menafkahi anak dan keluarganya, dicatat pahala fisabilillah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti jihad di jalan Allah. Kalau dia semangat semacam ini demi untuk memberi makan bakal kedua orang tuanya, dicatat pahala fisabilillah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang semangat mencari nafkah demi untuk menjaga dirinya supaya enggak minta-minta sama orang, dicatat fisabilillah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jalan menuju Allah begitu banyak. Tinggal kita jalankan dengan tulus dan ikhlas kepada Allah, dicatat pahala besar oleh Allah Ta'ala. Ya Rabb, mudah-mudahan nih kita hadir di sini nih, karena nggak panjang lebar, udah setengah 12 nih. Cukup apa lanjut? Cukup. Bapak-bapak, ibu-ibu pulang tinggal 2 langkah sampai rumah. Ane mesti 50 menit, 1 jam baru nyampe rumah. Setengah 1 baru pulang ke rumah. Begitu. Cuman intinya bukan panjang lebar omongan kita. Tapi yang kita dengar nih kita praktekin dengan sebaik-baiknya, kita amalin dengan sebaik-baiknya. Sebab ibu-ibu, bapak-bapak, kita hadir di sini, besok hari kiamat kita bakal berdiri di pengadilan Allah, bakal ditanya, hadir maulid, hadir asmaul husna, dengar ceramah, dengar nasihat, dijalanin apa enggak? Tuh Allah bakal tanya kita. Tinggal siapin jawaban dari kita kepada Allah Ta'ala saat di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampunin kita, Allah angkat derajat kita, orang-orang dari keluarga kita, orang tua kita, ayah kita, ibu kita, guru-guru kita yang telah wafat dan meninggal dunia, mudah-mudahan Allah angkat derajat mereka, Allah ampunin dosa-dosa mereka, Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bakti kepada kedua orang tuanya, dan anak-anak kita dijadikan sebagai anak-anak yang bakti ya Rabbal Alamin. Para ulama yang masih ada di tengah-tengah kita mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah sehingga senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.